Jadi dia datang dengan kendalanya lumayan lucu nih guys. Katanya setirnya agak liar dan tirotnya gejalanya mirip, diagnosanya belum tentu sama. Nah itu adalah pentingnya. Jadi bagi kalian yang punya masalah kaki, kalian boleh didetailkan bunyinya tuh pas kapan? Pas belok kah? Pas di tol kah? Pas jalan keriting kah? Atau mungkin pas ngerem? Karena itu akan kembali di episode kali ini bersama Domu Kaki. Halo semuanya, udah lama gak ketemu nih guys. Jadi hari ini kita mau membahas beberapa mobil dan kendala-kendalanya yang dialami. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama kita ada X-Trail tahun 2016, kilometernya 100 ribuan, dan dia datang dengan kendala ada bunyi di bagian belakang. Nah langsung nih kita naikin ke alat cek kaki kita. Dan ketemu nih masalahnya. Jadi untuk masalahnya adalah di bushing armnya. Sebenarnya bunyi dari belakang itu tuh karena knalpotnya guys. Jadi bukan karena kaki, tapi setelah kita cek ternyata bushing arm yang depannya juga bermasalah. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu, bushing arm itu ada beberapa fungsi ya. Pertama pasti sebagai peredam dan untuk menjaga stabilitas suspensi juga. Dia itu bentuknya tuh kayak titik tumpu ya, titik tumpu terhadap pencekramannya itu. Nah, jadi bagi kalian yang udah tahu nih, biasanya kan bushing stabil itu tuh ciri-cirinya kalau udah lemah itu pas ngerem itu berasa, jadi kayak agak loncat gitu. Nah, itu biasanya salah satu ya paling gampang untuk mendeteksi kalau bushing arm kalian bermasalah. Oke, berikutnya kita ada mobil Ignis tahun 2023, masih baru nih, kilometernya 80 ribuan. Jadi dia datang dengan kendalanya lumayan lucu nih guys. Katanya setirnya agak liar dan tirotnya senggol. Nah, langsung aja kita cek ya. Kita naikin ke alat cek kaki kita dan ketemu nih beberapa masalah. Pertama adalah di rak setir, tirot, karet support shock, dan link stabilnya sudah bermasalah. Nah nih, biasanya memang kalau setir kita ngomong udah liar, itu banyak faktor. Karena kan komponen setir pun itu banyak. Kita nggak bisa langsung bilang, oh langsung rak setir, oh pasti tirot, itu tidak. Ya itu memang harus kita cek dulu lemahnya di mana dan masalahnya di mana. Dan kebetulan di sini ternyata tuh rak setirnya udah kena. Kadang-kadang nih untuk yang gejala-gejala itu pasti kan kalau di kaki-kaki mungkin kalian udah sering denger ya, gejalanya mirip, diagnosanya belum tentu sama. Nah itu adalah pentingnya kalian untuk ngecek dengan tepat di tempat yang punya alat ini supaya kalian bisa dapat diagnosanya juga tepat, gak kira-kira doang. Berikutnya kita ada nih Toyota Rush 2016, kilometernya 100 ribuan juga, dan dia ada masalah katanya ada bunyi di bagian depan. Nah ini ada beberapa komponen ya yang bermasalah. Pertama link stabil depannya, karet stabil, shock depan, dan support shock. Jadi kalian mungkin yang belum tahu nih, karet stabil itu bentuknya yang kayak gitu tuh, yang bulat. Nah itu tuh posisinya tuh biasanya di dekat rangka, di bawah ya. Nah itu tuh fungsinya tuh untuk menahan getaran apalagi saat berbelok. Nah biasanya kalau kalian belok terus ada bunyi atau agak limbung, itu boleh cek karet stabil atau anti rodnya ya. Itu biasa ciri-cirinya seperti itu saat belok. Jadi bagi kalian yang punya masalah kaki, kalian boleh didetailkan bunyinya tuh pas kapan? Pas belok kah? Pas di tol kah? Pas jalan keriting kah? Atau mungkin pas ngerem? Karena itu akan mempengaruhi diagnosanya. Tuh. Dan yang terakhir kita ada mobil HR-V nih, langganan Domu Kaki tahun 2015, kilometer nggak nyampe 80 ribu. Nah jadi nih untuk kendalanya tadi kita cek dan ada beberapa kendala nih. Pertama rak setir, shock depan, dan lain-lain. Tapi untuk hari ini bapaknya pengen bongkar CV joinnya dulu. Yuk kita langsung lihat aja prosesnya. Oke, jadi kalian tadi udah lihat ya proses pergantian CV joint di mobil HR-V. Bagi kalian nih yang belum tahu fungsi dari CV joint sendiri itu apa? Fungsi dari CV joint itu untuk meneruskan putaran dari transmisi ke roda. Dan dia juga untuk menjaga putarannya itu konstan walaupun di saat belok atau saat angle-nya berbeda begitu. Jadi biasanya berasa juga kalau mungkin gas kalian kurang mantap atau gimana, boleh dulu dicek CV joint-nya ya.
sebelum kalian panik transmisi kalian yang rusak. Oke, sekian dan terima kasih. Itu aja untuk episode hari ini. Thank you banget yang udah nonton. Untuk pengecekan kaki, kalian bisa langsung cek aja di Domo Kaki. Kebetulan sekarang nih kita ada 4 cabang. Soon kita akan ada cabang baru, tapi kita nggak boleh spill dulu nih guys. 4 cabang ya sementara. Pertama adalah di Kelapa Gading Arkadia, Dokter Mobil Cikarang, Padalarang, dan Bintaro. Jadi bagi kalian yang mau ngecek boleh langsung mampir aja karena promonya hanya 49.000 per mobil. Jadi untuk pengecekan kaki kita akan cek mobil kalian secara menyeluruh dan juga ada laporan pengecekannya seperti ini guys. Jadi ada checklistnya. Jadi kita akan berikan notes mana yang masih normal, mana yang sudah gejala, dan mana yang waktunya harus ganti supaya kalian juga jelas ya. Oke, terima kasih yang udah nonton semuanya. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya juga boleh komen aja. Kita akan sebisa mungkin kita akan jawab. Thank you guys. Domo Kaki, dokternya kaki mobil.